Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini aku tuh mau bikin food frozen ya teman-teman. Buat kalian yang udah ngikutin video aku yang kemarin pas aku bikin dimsum, pasti tahu ini aku mau bikin apa, karena ini tuh sisa adonan dari dimsum yang teman-teman. Kemarin tuh aku beli daging ayam itu 1 kilo dan masih ada sisanya itu setengah. Ini mau aku bikin nugget ya teman-teman buat anak-anak aku, karena kan sayang banget ya masih ada sisanya gitu. Karena kemarin tuh aku udah capek banget jadi nggak tak lanjutin bikin dimsumnya, aku bikinnya cuma separuh aja, separuh adonan aja ya teman-teman. Dan ini tuh adonannya jadi banyak banget. Jadi kemarin tuh aku beli 1 kilo daging fillet yang bagian dada gitu. Nah, di sini untuk pancinya mau aku panasin dulu. Ini untuk adonan nuggetnya aku masukkan ke panci ya teman-teman. Terus aku tutup lagi dan nunggu sampai mateng. Nah, bikin nugget kayak gini tuh gampang banget asal kita itu punya chopper, terus bahan-bahannya juga gampang ya teman-teman. Dan kita juga harus punya tepung panir. Ini tuh cocok banget buat kalian yang punya anak-anak dan pingin hidup sehat. Jadi masak aja, masak sendiri gitu teman-teman. Kalau ada waktunya ya mending bikin sendiri. Nah, di sini aku tuh seneng banget, masya Allah tabarakallah, aku kedatangan paket yang emang aku tunggu-tunggu ya teman-teman. Ini tuh paketannya besar banget. Tadi tuh aku ngambil di kargonya gitu. Jadi kemarin aku tuh pakai ekspedisi kargo gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh wishlist aku yang emang aku incer gitu ya teman-teman. Pendatang baru di dapur aku ini tuh aku antusias banget buat unboxingnya. Ini tuh bener-bener ya teman-teman, ini tuh cantik banget. Mungkin kalian udah ada yang tahu ini aku mau unboxing apa. Ini tuh perintilan dapur yang estetik banget, yang lagi booming gitu. Nah, produk ini tuh udah lama banget aku incer dan muncul terus di beranda ya teman-teman. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman, udah kelihatan mereknya, kalian bisa baca sendiri. Di sini tuh ada air fryer Meko. Ini tuh aku kemarin pilih yang warna pink. Jadi untuk air fryer transparan Meko ini ada 3 warna gitu, warna pink, terus juga warna putih sama warna lilac ya teman-teman. Di sini aku pilih yang warna pink aja karena aku tuh suka banget yang warna pink, jadi aku pilih ini aja. Dan ini tuh beneran cakep banget, masya Allah. Aku tuh seneng banget ya teman-teman, akhirnya di dapur aku ada air fryer. Nah, di sini tuh karena aku susah buat bukanya, aku minta bantuan suami aku aja buat buka, karena ini tuh packagingnya tuh bener-bener safety banget ya teman-teman. Udah ada bubble wrapnya di luar, terus juga ada kardus coklatnya juga. Terus di sini juga masih dilapisi sama kardus dari Mekonya sendiri. Nah, ini tuh aku udah nggak sabar banget buat buka. Ini anak-anak aku juga nggak sabar juga ya teman-teman, antusias banget. Kalau ada paketan itu pasti mereka antusias. Nah, di sini aku dubbingnya itu siang hari, makanya ini agak berisik. Mudah-mudahan kalian tetap enjoy aja buat dengerin aku ngomong ya teman-teman. Dan di sini tuh aku mau nge-review buat air fryer transparan dari Meko ini. Ini tuh kayaknya lagi booming banget di kalangan emak ya teman-teman, karena teman-teman aku tuh udah banyak yang punya, jadi aku kepingin banget. Dan ini juga alhamdulillah udah kesampaian ya teman-teman. Semoga nanti ada perintilan-perintilan dapur lagi yang memenuhi dapur aku, amin. Nah, di sini aku tuh tadi dapat alas anti panasnya, terus di sini juga ada buku panduannya, dan di sini juga ada kayak kupon gitu teman-teman. Di sini kita tuh harus menyelesaikan misi gitu ya teman-teman untuk dapat hadiah-hadiahnya gitu. Ini juga ada buku resep masakan. Nah, ini untuk buku resep masakan, kalian bisa coba buat resep masakannya ya teman-teman. Terus juga ada buku garansi, jadi tenang aja kalau kalian beli ini tuh ada garansinya selama 1 tahun. Nah, ini ada buku panduannya, ini pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya teman-teman. Pokoknya aku seneng banget, masya Allah tabarakallah, akhirnya aku tuh punya peralatan dapur baru.
Nah, ini untuk buku panduannya udah lengkap, jadi kalian bisa baca-baca di sini ya teman-teman, dan pastinya udah bergaransi gitu, pokoknya aman banget. Ini juga ada tatakan dari Mekonya ya teman-teman. Ini tuh pokoknya estetik banget buat kalian yang suka rintilan dapur estetik, bisa ya teman-teman. Ini tuh jadi wishlist kalian. Nah, nanti kalau kalian pengen samaan juga, untuk linknya udah aku cantumkan di deskripsi box aku ya teman-teman, silahkan diklik aja. Nah, ini juga aku dapet sarung tangan anti panas. Ini tuh warnanya oranye. Ini tuh cantik banget ya teman-teman, tebel, terus juga ada silikonnya gitu, jadi pas kita nanti mau ngeluarin si kacanya dari air fryernya itu udah nggak kepanasan. Ini tuh bisa dipakai bolak-balik, bisa dipakai di tangan kanan, bisa juga dipakai di tangan kiri. Nah, sebenarnya kemarin itu dapet gelas takaran kecil gitu, tapi pas aku unboxing ini nggak masuk ke frame ya teman-teman, nggak aku record. Nah, di sini tuh hadiahnya pokoknya ada tatakan anti panas, terus juga ada sarung tangan anti panas juga, terus ada gelas kecil takar gitu. Nah, ini masih dilapisin sama styrofoam ya teman-teman, pokoknya safety banget, dan packagingnya itu pokoknya mantep banget ya teman-teman. Ini tuh aman. Nah, ini tuh aku pas unboxing harus hati-hati karena ini tuh kenceng banget ya teman-teman styrofoamnya, takutnya nanti malah pecah, jadi harus dipegangin gitu. Nah, ini untuk penampakan air fryer aku, manis banget ya teman-teman. Ini warnanya tuh sakura pink gitu, pokoknya ini tuh beneran cakep banget deh teman-teman. Nah, ini aku mau buka-buka buat plastik-plastiknya, terus juga aku mau nge-review untuk pemakaiannya juga nanti ya teman-teman di akhir video. Pandangan transparan dari air fryer Miko ini memiliki pandangan sudut 360 derajat ya teman-teman. Jadi kita itu dapat melihat dengan mudah proses memasak makanan secara jelas, memastikan setiap hidangan matang sempurna. Dan tentunya Miko ini itu hemat listrik dan anti jeglek loh teman-teman. Teknologi dayanya rendah 650 watt dengan kontrol suhu yang stabil serta daya rendah mencegah terjadinya jeglek dan hemat biaya listrik tentunya. Keamanannya terjamin ya teman-teman karena sudah tersertifikasi SNI, lebih aman, dapat diandalkan dan terjamin untuk digunakan. Dan tentunya Miko ini tuh udah estetik banget buat kalian nih konten kreator, cocok banget buat konten ya teman-teman, karena desainnya yang modis dan elegan, mendapatkan penghargaan dari desain Jerman IF Design Talent Award 2022 ya teman-teman. Nah, di sini tuh emang cakep banget. Aku tuh udah kepingin air fryer ini tuh udah dari kemarin ya teman-teman, dan alhamdulillahnya di bulan ini udah kesampaian. Nah, untuk pemakaiannya sendiri itu mudah banget buat kalian yang nggak terlalu mudeng teknologi, itu pasti bisa ya teman-teman buat menggunakan air fryer ini, karena di tombolnya itu udah tercantum dengan jelas ada on off-nya, terus juga ada pilihan buat masak, ada buat daging, buat kentang goreng dan yang lain-lain gitu teman-teman. Dan ini tuh kalau gelas kacanya ini tuh dicopot itu otomatis untuk pemanggangnya itu akan berhenti sendiri gitu teman-teman. Nah, di atas ini tuh adalah pemanggangnya teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya kalau gelas kacanya itu dilepas. Nah, ini tuh kalau kalian lagi masak jangan nyentuh si gelas kacanya karena panas ya teman-teman, jadi gunakan sarung tangan anti panasnya. Pokoknya ini tuh recommended banget. Aku aja sampai kepincut ya teman-teman, sampai ke bawah mimpi gitu buat memilikinya gitu. Nah, ini nanti jadi koleksi di dapur aku ya teman-teman. Pokoknya aku seneng banget punya air fryer ini. Nah, nanti kalau udah bunyi bip-bip itu berarti tandanya untuk masakan kita itu udah mateng. Ini juga bisa diatur untuk durasi memasaknya teman-teman. Kalian bisa memasak di menit ke 10 ataupun lebih gitu teman-teman. Pokoknya bisa diatur.
Dan ini aku mau contohin ya teman-teman, ini gelas kacanya itu ditaruh di tatakan anti panas. Terus setelah kalian masak, sebelum kalian masak itu pakai saringannya ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk nugget aku udah mateng. Ini mau aku tiriskan gitu. Nanti mau aku potong-potong ya teman-teman. Terus kasih tepung panir biar nanti tuh jadinya itu garing gitu teman-teman pasti masak. Nah nanti aku masaknya mau coba pakai air fryer dari Miku ya teman-teman. Nah di sini untuk potongannya aku pakai potongan yang sedang gitu. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ini tuh jadinya banyak banget teman-teman untuk si nuggetnya. Pokoknya kalau bikin sendiri tuh lebih hemat dan tentunya lebih sehat karena kita itu tahu cara pengolahannya ya teman-teman. Pokoknya buat kalian nih yang waktunya banyak, waktunya luang, bisa dicoba buat masak food frozen ya teman-teman. Karena dapur itu tempat berkreasi kita, tempat kerja kita, tempat kita itu masak, bikin sarapan, bikin makanan buat keluarga tercinta ya teman-teman. Pokoknya ini tuh lumayan jadi banyak banget ya. Seperti ini keuntungannya kalau kita masak sendiri ya teman-teman. Nah sebenarnya untuk kulit dimsum aku tuh masih sisa banyak gitu teman-teman, tapi nggak tak lanjutin buat bikin dimsumnya. Untuk sekarang ini aku kepingin bikin nugget, jadi ya udah aku bikin nugget aja. Kemarin kan udah bikin dimsum, jadi untuk nuggetnya itu aku bikin hari ini sekalian nyobain air fryer Mikoko ini. Nah habis masak-masak ini aku lanjut buat cuci piring. Ini tuh cucian piring aku besar-besar ya teman-teman, ada panci, ada food container. Pokoknya ini tuh bikin penuh si wastafel ya teman-teman. Kalau cucian piringnya tuh yang besar-besar gini, ini tuh sebenarnya nggak banyak sih, ini tuh cuma dikit aja, tapi karena besar jadi kelihatan penuh gitu untuk wastafelnya ya teman-teman. Sebenarnya di samping kontrakan aku tuh ada wastafel yang 2 sink gitu, tapi nggak dipasang, jadi cuma disenderin aja di tembok gitu ya teman-teman. Jadi nggak dipakai, yang dipakai tuh yang ini. Nah di sini untuk cucian piring aku nih udah mulai selesai nih teman-teman, tinggal aku bilas-bilas aja. Ini nanti aku juga mau masak nasi juga karena aku belum masak nasi ya. Jadi tadi pagi tuh seperti biasa kita tuh makan nasi semalam yang masih ada sisanya, kan sayang ya teman-teman kalau dibuang karena juga masih lumayan banyak gitu. Nah ini tadi untuk tempat magicomnya itu aku rendam biar nasi-nasi yang kering itu bisa terangkat ya teman-teman, bisa gampang dibersihkan. Nah di sini untuk sabun cuci piringnya buat kalian jangan salfok ya. Ini aku pakainya sabun colek gitu, nggak pakai cairan, nggak pakai sabun cair gitu, tapi aku pakainya sabun colek. Karena stok sabun colek aku di rumah juga banyak banget teman-teman. Kemarin pas belanja bulanan aku beli lagi 1 dus, dan yang bulan-bulan kemarin juga masih ada banyak. Jadi ya sayang banget ya kalau nggak dipakai, dan enak aja sih kalau pakai sabun colek, lebih hemat, terus juga nggak bakalan berbau asal kita itu bilasnya bersih gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini untuk cucian piring aku udah selesai. Ini untuk wastafelnya udah aku bersihkan. Nah ini lanjut lagi, aku tuh mau refill beras ya teman-teman. Ini kemarin aku beli 15 kilo karena memang stok beras aku tuh udah habis. Nah ini aku refillnya ditemenin sama Abang Arka. Dari tadi tuh Abang Arka udah nangis terus ya teman-teman, minta digendong. Tadi juga udah aku gendong. Terus ini karena aku mau refill jadi aku taruh bawah. Ini sebenarnya nggak mau, tapi aku selimur aja pakai mainan beras gitu, jadi dia tuh boleh megang berasnya gitu ya teman-teman. Tapi sih nggak dihambur-hambur karena cuma bentar aja. Nah ini selanjutnya aku mau nyuci berasnya. Nah untuk nyuci beras seperti biasa, aku biasanya 3 kali gitu teman-teman biar bersih. Pokoknya ibu rumah tangga tuh kalau lagi beraktivitas tuh disambi-sambi ya teman-teman, lagi masak disambi beberes, disambi nyapu. Pokoknya seperti itu sih. Kalian gimana? Kalian juga seperti itu kah?
Kalau aku sih kayak gitu ya teman-teman, sambil disambi-sambi. Nah ini aku mau lanjut buat bikin nuggetnya. Ini nuggetnya mau aku kasih tepung panir ya teman-teman. Ini tuh tepung panirnya kemarin aku beli di tukang sayur dan stoknya tuh masih banyak. Ini aku pakai segini dulu, jadi yang sisanya itu aku taruh lagi buat nanti kalau kurang ya tinggal ambil lagi ya teman-teman. Di sini nggak lupa aku pakai telur yang aku kocok. Ini aku pakainya satu dulu. Ini kemarin sih kurang ya teman-teman, kalau telurnya itu cuma satu. Ini buat ngelumurin aja teman-teman, biar tepung panirnya itu merekat dengan sempurna, jadi nggak gampang lepas gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku ayak-ayak kayak gini biar lebih cepet aja. Di sini tuh aku masak sambil repot gitu teman-teman, karena anak-anak seperti biasa ya nempel terus sama aku, jadi ya seperti itu. Pokoknya kalau aku lagi beraktivitas tuh sebenarnya repot, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga udah kewajiban ya teman-teman. Terus juga aku ngonten seperti ini tuh udah hobi ya teman-teman, jadi aku tuh nggak mikirin viewers, nggak mikirin yang lain-lain. Pokoknya ini udah hobi aku dan aku tuh seneng buat jalaninya. Kalau mood aku lagi nggak bagus ya nggak record ya teman-teman, tapi kalau mood aku lagi bagus ya record. Pokoknya fleksibel aja sih kalau aku ya teman-teman. Dan semoga aja selanjutnya aku bisa ngonten terus tiap hari, bisa upload terus tiap hari ya teman-teman, nggak vakum-vakum lagi seperti kemarin, karena aku tuh sering banget vakum. Kemarin aja vakum 1 bulan. Pokoknya jangan ditirulah ya teman-teman, karena konten kreator itu sebetulnya nggak boleh vakum ya, harus konten terus tiap hari, karena YouTube itu nggak bisa ya teman-teman kalau kita tuh vakum. Pokoknya tuh harus upload ya paling enggak seminggu tuh 3 kali lah, kalau kalian tuh nggak sanggup buat upload tiap hari. Karena ya aku tahu sendiri teman-teman kalau konten itu susah. Terus juga record itu, aktivitas yang direkod itu pastinya jadi lebih lama, yang harusnya tuh dikerjakan 10 menit jadi 20 menit atau sejam. Nah ini untuk gelas kacanya ini aku cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Ini aku cuma cuci aja pakai air, terus nanti aku tiriskan, kalau enggak ya nanti dilap pakai tisu, baru nanti bisa digunakan untuk memanggang gitu ya teman-teman. Nah ini udah aku elap tadi pakai tisu. Terus ini untuk tatakannya aku taruh di dalamnya, nanti nuggetnya mau aku panggang di sini teman-teman. Ini juga bisa buat bikin kue juga ya teman-teman, kayak brownies gitu, tapi aku belum nyoba sih, kapan-kapan insya Allah ya aku coba. Di sini aku pakai nuggetnya itu beberapa biji aja. Nah ini kacanya itu berat banget ya teman-teman, jadi hati-hati kalau ngangkatnya, karena ini emang tebel banget. Terus juga ini tuh harus hati-hati dan pastinya panas, jadi nanti kalau kalian itu mau ngangkat setelah memasak itu harus pakai sarung tangan anti panas, dan jangan sekali-kali buat megang gelas kacanya ya teman-teman, karena ini tuh berbahaya banget. Nah di sini aku mau masak. Di sini aku pakai 10 menit aja teman-teman. Aku coba 10 menit itu hasilnya seperti apa. Dan ini kalian tuh bisa lihat ya teman-teman buat proses memasaknya, karena transparan. Jadi kita tuh bisa lihat selama proses pemanggangannya gitu teman-teman. Nah di sini juga ini untuk apinya atau untuk pemanasnya itu ada di atas ya teman-teman, kayak gini. Nah ini alhamdulillah untuk nugget aku udah mateng. Ini mau aku angkat aja. Ini aku mau nyobain ya teman-teman. Ini tuh beneran sih garing, terus juga enak. Pokoknya buat kalian yang lagi mengurangi minyak bisa coba pakai air fryer ya teman-teman. Nah sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.